Teman-teman semuanya kita mau bernyanyi, kita mau memuji buat Tuhan dulu. Kita mau menyatukan hati kita, walaupun kita lewat online di Jimit, tapi tidak membuat hati kita menjadi hambar gitu, ya kan? Yes. Yes, Haleluya. betul. Karena kalau hambar, ya nggak ada gunanya dong gitu kan. Kita mau bernyanyi buat Tuhan, kita mau memuji buat Tuhan, kita mau menyatakan bahwa benar di saat pandemi ini kita nggak boleh melepaskan Tuhan begitu aja, dan kita mau terus jadi caranya Tuhan. Kita mau ada dalam pokok anggurnya Tuhan gitu, karena memang hanya bersama Dia dalam keadaan apapun kita pasti dikuatkan. Amin. Yuk kita mau bernyanyi Yesus pokok anggur. Sambil dibuka kameranya kita bernyanyi bersama. Kita berikan senyuman kita buat Tuhan. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Sekali lagi kita katakan Yesus pokok. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah dalam Dia. Sambil senyum dan riang kita katakan pokok dan kitalah caranya, tinggallah dalam Dia selamanya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah dalam Dia. Pastilah kau akan berbuah. Amin. Dan katakan Yesus. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta Dia. Yesus cinta. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta Dia. Yesus pokok. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah dalam Dia. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah dalam Dia. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah dalam Dia. Amin. Pastilah kau akan berbuah. Yesus cinta. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta Dia. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta Dia. Yesus pokok. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalam Dia. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah dalam Dia. Imani. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah dalam Dia. Amin. Pastilah kau akan berbuah. Pastilah kau akan berbuah. Pastilah kau akan berbuah. Puji Tuhan kita Yesus Kristus, dan katakan haleluya. 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 Sekali lagi haleluya. Haleluya. Walaupun di pandemi ini kita harus tetap mengatakan haleluya dengan senyum kita, dengan sukacita kita, dengan hati kita. Pokoknya haleluya. Amin. Amin. Amen.
Yes, benar. Karena memang Tuhan kita itu segalanya buat kita. Dia nggak akan pernah ninggalin kita sedetik pun, walaupun masalah kita banyak atau apapun juga kita nggak akan pernah ditinggalkannya. Amin. Amin. Wah, benar, Tuhan Yesus sangat baik, teramat baik, dan benar-benar sangat baik buat kita. Dan semoga ini juga membuat kita lebih semangat lagi, walaupun kita online nggak apa-apa, tapi tetap saja kita menjadi lebih bersekutu lebih sama Tuhan, kita lebih lagi menyenangkan Tuhan, kita lebih lagi bersuka bersama Tuhan, dan kita mendapatkan kekuatan bersama Tuhan. Teman-teman, sekarang kita mau menyenangkan hati Tuhan kita kembali. Kita mau menyatukan hati kita bersama Dia. Kita mau bersyukur betapa hebat dan baiknya Tuhan kita Yesus Kristus di dalam kehidupan kita. Dan kita angkat tanda kemenangan yang Tuhan ajarkan pada kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat siang Bapa, Putra dan Roh Kudus. Terima kasih banyak Tuhan untuk segala sesuatu yang terindah, yang terbaik, yang termanis, yang Kau berikan kepada kami Bapa. Kami juga berterima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucapkan syukur kami Bapa. Walaupun di saat pandemi ini Tuhan, yang belum berakhir Bapa, sampai detik ini pun Engkau masih tetap menjaga kami Tuhan. Engkau masih tetap memberikan kami kesehatan Tuhan Yesus. Engkau juga masih memberikan kami nafas kehidupan yang selalu baru dalam hidup kami Tuhan. Dalam setiap rancangan-rancangan-Mu dan dalam kehendak-Mu juga Tuhan, kami pun masih boleh hidup sampai saat ini Tuhan. Kami boleh mempunyai kekuatan juga Tuhan yang berasal daripada-Mu Bapa. Kami bersyukur Tuhan Yesus. Kami sangat bersyukur kalau kami boleh mengenal Engkau, terus mengenal Engkau Tuhan. Kalau kami boleh Tuhan Yesus dimampukan, dilayakkan untuk kami terus boleh memuji Engkau, kami boleh menyembah Engkau, kami boleh mengucapkan syukur kami dan terima kasih kami Tuhan. Walaupun kami tahu Bapa, sebenarnya kami itu enggak layak Tuhan Yesus. Karena begitu banyak dosa-dosa, begitu banyak pelanggaran-pelanggaran, begitu banyak kesalahan-kesalahan, baik itu yang disengaja maupun yang enggak Tuhan Yesus. Yang selalu saja kami perbuat Tuhan. Yang sebenarnya itu menyakiti hati-Mu Bapa. Yang sebenarnya itu melukai Engkau Tuhan. Dan terkadang membuat Engkau menangis Tuhan dengan semua salah dan dosa kami Bapa. Tapi Engkau adalah Allah yang sangat baik, Allah yang penuh dengan kasih, Allah yang penuh dengan cinta. Dan senakal-nakalnya kami Tuhan, setiap kami melakukan pelanggaran Tuhan, atau apapun itu Tuhan, Engkau tidak pernah lepas meninggalkan kami Tuhan. Engkau terus menggenggam tangan kami Bapa. Engkau terus izinkan kami untuk kami boleh meletakkan kepala kami Tuhan di dalam bahu-Mu Bapa. Kami bersyukur Tuhan Yesus. Karena kami pun Tuhan
tetap diingatkan Bapa. Untuk kami terus kembali lagi kepadamu Tuhan. Untuk kami terus bersujud kepadamu Tuhan. Untuk kami terus memuji Engkau Tuhan Yesus. Apalagi Tuhan, pada saat ini Bapa, di dalam pandemi ini Tuhan, banyak sekali teman-teman kami, saudara kami, orang-orang yang kami kasihi, yang kami kenal, mungkin mengalami penderitaan, kesakitan, terkena virus corona, dan ada yang tidak terselamatkan Tuhan. Kami masih boleh bersyukur, sepedih apapun kami mengalami itu semua, Engkau tetap menyentuh hati kami Tuhan. Engkau tetap terus ada bersama kami Bapa. Engkau terus menguatkan kami Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus, Engkau memberikan banyak ketenangan bagi semua saudara-saudara kami yang sudah meninggal Tuhan. Dan kami juga mau terus mengingat mereka, kebaikan mereka, semuanya Tuhan Yesus. Dan pada siang hari ini juga Tuhan, kami mau terus menguatkan hati kami Tuhan, untuk mendengarkan kerinduan hati-Mu yang terdalam Bapa. Karena kami tahu Tuhan, saat kami putus asa, saat kami sedih, saat kami susah, gembira sekalipun Tuhan Yesus, hanya Engkau yang selalu menemani kami Bapa. Engkau yang menerima kami apa adanya Tuhan. Dan biarlah Tuhan Yesus melalui hati kami, mulut kami, pikiran kami Tuhan, kami mau fokuskan kerinduan hati kami untuk menyenangkan Engkau Bapa. Karena kami tahu Tuhan, tidak ada kedamaian yang bisa kami dapatkan di luar daripada Engkau Tuhan. Tidak ada ketenangan yang bisa kami dapatkan di luar daripada Engkau Tuhan. Dan kalau kami terus bersama Engkau Tuhan Yesus, semuanya Tuhan, janji-janji-Mu Tuhan, Kau akan genapkan kepada kehidupan kami Bapa. Ini hati kami Tuhan, ini rasa syukur kami Tuhan, ini pujian kami Bapa, untuk kami mau menyenangkan Engkau Tuhan. Kalaku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kalaku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Kalau ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kalau ku cari ketenangan, hanya ku dapat di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak
seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kekelaman. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Benar Tuhan, hanya Engkaulah Allah. Allahku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Allahku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kekelaman. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kekelaman. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Hanya Yesus, hanya Yesus jawaban hidupku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Hanya Kau Allahku yang membawa tenang hatiku. Kami mau terus memuji-Mu Tuhan, kami mau terus menyembah-Mu. Kami perlu Kau Tuhan, kami butuh Kau Yesus. Hanya dengan kuasa-Mu Tuhan, Kau mampukan kami Bapa untuk melewati semuanya Tuhan. Setiap pencobaan ini Tuhan, sungguh besar kasih-Mu, sungguh dahsyat kuasa-Mu Tuhan. Sungguh Kau Allah yang terbaik di dalam hidup kami Bapa. Hanya Kau kekuatan kami Tuhan.
keselamatan kami Bapa. Hanya Kau gunung batu kami Tuhan, Kaulah segalanya. Ini hati kami Tuhan, renungkan hati kami Bapa. Bila kami terus menjauh daripada Engkau Tuhan, renungkan hati kami Bapa. Bila kami mencela Engkau Tuhan, renungkan hati kami Bapa. Bila kami melupakan Engkau Tuhan, karena kami tahu Tuhan Yesus, hanya bersama Engkau Tuhan, di dalam setiap keadaan apapun Tuhan Yesus, Engkau mampukan kami Tuhan, Engkau siapkan kami Bapa, dan Engkau benar-benar kuduskan kami Tuhan untuk melewati semuanya ini Bapa. Kiara bayara banase, ina maya nase, ira raya, ira raya, ina maya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus, terima kasih Bapa, terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih untuk semua lawatan-Mu Tuhan. Jamahan-Mu Bapa. Siang hari ini Tuhan Yesus. Ini hati kami Tuhan. Ini diri kami Bapa. Seutuhnya kami serahkan kepadamu Tuhan. Siang hari ini Tuhan. Kami siap mau mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kami siap mau mendengarkan kerinduan hati-Mu yang terdalam bagi kami semua Tuhan. Kau urapi, Kau kuduskan putri-Mu yang tercantik ini Tuhan. Yang sudah Kau pilih Bapa untuk menjadi perpanjangan lidah-Mu Tuhan Yesus. Perpanjangan firman-Mu Tuhan. Melalui diri teman kami Krisna Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus. Dari ujung rambut sampai kakinya Bapa. Engkau penuhi dengan kasih-Mu Bapa. Engkau urapi dia Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus. Apa yang diucapkan, apa yang dikatakan. Semuanya hanya berasal daripada-Mu Tuhan. Dan biarlah itu semua Tuhan Yesus. Boleh kami dengar Tuhan Yesus. Yang Kau sampaikan melalui Krisna Tuhan Yesus. Supaya benar-benar bisa tertanam di dalam hati kami Tuhan. Subur Tuhan Yesus, berakar, berbuah, dan menjadi hasil yang manis Tuhan Yesus. Yang bisa dibagikan juga bagi semua orang di sekitar kami Tuhan.
Ini kami Bapa, kami siap mendengarkan Tuhan. Dan kemuliaan yang tertinggi hanya kepada Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Silakan, Krisna. Ya, shalom semuanya. Apa kabar semua? Sehat? Puji Tuhan ya teman-teman ya. Di kondisi seperti ini, kita semua masih dalam keadaan sehat, walaupun kita memuji Tuhannya, menyembah Tuhannya, mungkin gak barengan di satu tempat, tapi kita di rumah masing-masing, itu satu anugerah banget gitu ya teman-teman ya, karena banyak orang di sekitar kita yang saat ini gak bisa bareng keluarganya, bukan karena memang terpisah, tapi karena memang kondisi mungkin harus isolasi mandiri dan lain-lain. Dan kalau kita masih bisa memuji, menyembah Tuhan bareng keluarga kita, itu luar biasa sekali, itu anugerah banget gitu ya teman-teman ya. Nah ya teman-teman, udah kelihatan ini yang ditampilkan, suara aku jelas gak? Masuk jelas kelihatan. Oke. Ya, makasih banyak Albert untuk responnya. Teman-teman, hari ini aku juga sangat bersyukur sekali masih dikasih kesempatan ya sama Tuhan untuk berbagi, untuk sharing someone life yang luar biasa dalam Alkitab ini. Salah satu orang yang luar biasa, seorang nabi yang bernama Nehemia gitu ya. Nah, mungkin teman-teman di sini udah banyak juga yang udah dengar cerita tentang kisah Nabi Nehemia ini, tapi kita refresh lagi bareng-bareng. Mudah-mudahan ya, saya percaya Tuhan berbicara secara pribadi buat teman-teman di rumah ya. Ada amin? Amin. Ya teman-teman, sebenarnya apa sih yang terjadi waktu itu gitu ya. Jadi pada zaman Nabi Nehemia itu yang terjadi adalah, ya mungkin kita buka dengan doa lagi sebentar ya teman-teman ya. Kita buka dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan, sore hari ini Tuhan, kami mau belajar sama-sama tentang seorang anak-Mu yang takut akan Engkau pada zaman dahulu, Nabi Nehemia. Kami mohon Kau berbicara secara pribadi kepada setiap kami. Kami minta rahmat-Mu, belas kasih-Mu mengalir Tuhan untuk setiap kami, biar rema yang baru, firman yang baru boleh melekat dalam hati kami, dan tidak ada satupun yang tercuri oleh si jahat, dan kami boleh menanamnya dan melaksanakannya dan menjadikannya daging dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama-Mu yang berkuasa dan kudus kami memohon dan mengucap syukur, amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, amin. Ya teman-teman, apa sih yang terjadi waktu itu ya? Yang terjadi waktu itu adalah bangsa Israel masih dalam masa pembuangan ya. Jadi mereka belum settle lah intinya. Masih ada orang-orang yang ditawan, masih ada orang-orang yang ditawan, tapi ada juga orang-orang yang tidak ikut tertawan. Nah, jadi orang-orang yang nggak ikut tertawan ini mereka tinggal di Yerusalem, dan waktu itu keadaannya waktu mereka tinggal di Yerusalem, tembok Yerusalem itu telah terbongkar. Nah, telah terbongkar dan pintu-pintu gerbangnya telah terbakar. Nah, gitu teman-teman. Jadi di Yerusalem itu ada bait Allah, ya, bait suci Allah, dan itu yang paling dijaga ya. Pada waktu itu kalau sampai tembok Yerusalem itu terbongkar, jadi itu sangat membahayakan sekali buat bait Allah itu sendiri. Nah, dan selain itu juga kondisi bangsa Israel juga waktu itu sangat terhina sekali, sangat tercela sekali. Mereka benar-benar sangat terpuruk waktu itu, teman-teman. Nah, itu yang terjadi waktu itu. Nah, sekarang kita mau baca dulu tentang dari ya apa yang terjadi itu di Nehemia 1 ayat 1 sampai 3. Nah, mungkin boleh aku baca yang ayat yang ganjil. Nah, salah satu dari teman-teman, mungkin aku minta tolong ke Mbak Andri. Boleh Mbak Andri masih standby di sana?
untuk baca ayat yang genap atau ayat not yang kedua. Bisa Mbak? Bisa ya? Bisa. Oke. Riwayat Nehemia bin Hakalia pada bulan Kislew tahun ke-20 ketika aku ada di Puri Susan. Datanglah Hanani, salah seorang dari saudara-saudaraku, dengan beberapa orang dari Yehuda. Aku menanyakan mereka tentang orang-orang Yahudi yang terluput, yang terhindar dari penawanan, dan tentang Yerusalem. Kata mereka kepadaku, orang-orang yang masih tinggal di daerah sana yang terhindar dari penawanan ada dalam kesukaran besar dan dalam keadaan tercela. Tembok Yerusalem telah terbongkar dan pintu-pintu gerbangnya telah terbakar. Ya, terima kasih ya Mbak Andi ya. Nah, jadi inilah yang terjadi teman-teman waktu itu. Jadi orang-orang Israel yang nggak ikut, ya ada yang udah tertawan, ada yang masih tinggal tidak tertawan, tapi kondisinya memang sangat tercela, sangat sukar sekali dan tambah lagi udah sangat sukar seperti itu ya, seperti dijajah seperti itu, temboknya pun runtuh gitu ya. Tembok itu sebagai bentuk pertahanan kota Yerusalem sendiri itu udah runtuh, bayangkan teman-teman. Jadi mereka kayak nggak ada tempat perlindungan, nggak ada tempat pertahanan untuk kota mereka sendiri. Nah, itulah yang terjadi waktu itu. Nah, terus siapa sih Nehemia ini gitu ya? Kenapa dia bisa tahu dan kenapa ada orang-orang Israel yang mengunjungi dia? Nah, seperti yang tadi udah dijelaskan juga di Nehemia 1 tadi. Nah, Nehemia ini keturunan Israel bin Hakalia dari kota Susan ya. Tadi dibilang dia tinggal di Puri Susan. Dia dari kota Susan. Kalau teman-teman nggak tahu kota Susan di mana, sama saya juga nggak tahu gitu ya. Tapi ya ada yang menjelaskan kota Susan ini adalah tempat Mordekai dan Esther tinggal. Nah, mungkin ini agak sedikit inilah ya, sedikit ada insight. Oh, jadi dia itu satu kota lah dengan Esther, dengan Mordekai. Nah, seperti itu. Dan Nehemia ini bekerja di istana raja. Ya, dia bekerja di istana raja sebagai juru minuman raja. Nah, jabatan ini teman-teman adalah jabatan yang sangat penting waktu itu. Kenapa? Ini nyawa raja ada di tangan Nehemia. Kenapa? Karena dia harus memastikan setiap minuman yang diminum raja itu aman dan tidak terhindar dari racun, tidak terhindar dari orang-orang yang mau meracuni atau membunuh raja. Nah, jadi sebelum raja meminum minumannya, Nehemia selalu minum itu dulu. Ya, untuk memastikan ini minumannya aman. Nah, jadi mempertaruhkan nyawanya sendiri juga untuk dia pekerjaannya itu mempertaruhkan nyawanya sendiri. Nah, ini adalah pekerjaan yang sangat luar biasa ya waktu itu. Nah, itu. Dan dia juru minuman raja siapa? Raja Persia yang bernama Raja Artasasta. Nah, konon katanya raja ini adalah yang menggantikan Raja Ahasuerus, teman-teman. Dan jadi intinya Nehemia ini orang Israel, keturunan Israel, tapi sudah lama tinggal di tempat orang. Dia ya istilahnya sudah lama merantau, seperti itu teman-teman. Nah, tadi ya seperti yang saya bilang, mungkin ada teman-teman yang nggak tahu di mana kota Susan. Inilah kota Susan. Nah, ya mungkin sedikit terbayang ya di peta, oh kota Susan itu di sini, ini daerah Persia, ini Babilonia, nah ini daerah Arab. Nah, seperti inilah kira-kira. Disinilah dia tinggal ya, di kota Susan inilah Nehemia tinggal ya teman-teman ya. Nah, terus mendengar berita tentang kondisi bangsa Israel yang tercela, kondisi bangsa Israel yang sangat sukar ya, yang sangat, apalagi ditambah lagi tembok Yerusalem itu runtuh begitu ya. Bagaimana respon Nehemia ya? Respon Nehemia waktu itu teman-teman, dia mendengarkan dengan sungguh-sungguh gitu ya. Dia mendengarkan dengan sungguh-sungguh dan dia juga duduk menangis berkabung selama beberapa hari berpuasa. Nah, bayangin teman-teman, jadi itulah respon Nehemia waktu itu. Ya, boleh kalau teman-teman mau baca di sini ada Nehemia 1, boleh teman-teman ya buka Alkitab di rumahnya atau mungkin di HP-nya. Nehemia 1 ayat
5 sampai 10 gitu ya. Nehemia 1 ayat 5 sampai 10. Nah, di situ dibilang dari ayat 4-nya, saya akan baca dari ayat 4-nya. Ketika aku dengar berita ini, duduklah aku menangis. Ya, ini respon dia. Duduklah aku menangis dan berkabung selama beberapa hari. Aku berpuasa dan berdoa ke hadirat Allah semesta langit. Kataku. Nah, ini doa dia ya. Doa dia dari ayat 5 sampai 10. Jadi itu teman-teman, dia melakukan respon dia waktu dia mendengar bangsanya sedang terpuruk, bangsanya sedang dalam keadaan susah, itu dia duduk, menangis, berkabung, dan berpuasa. Nah, itu teman-teman. Selama 4 bulan, kalau misalnya kita lihat dari nama bulannya, dan lalu dia kapan mulai pergi, nah itu bisa dihitung kira-kira 4 bulan. Nah, teman-teman. Nah, lalu selain itu apa? Selain dia berdoa seperti itu, apakah dia cuma nangis sehari doa udah? Enggak, teman-teman ya, beberapa hari dikatakan. Dan di situ juga dibilang dia berdoa memohon pengampunan atas bangsanya, atas keluarganya, dan atas dirinya sendiri. Nah, jadi dia berdoa, dan di sini ya teman-teman ya, kita baca dari ayat 5 sampai 10. Di situ dia memohon pengampunan di ayat 6 sampai 7, Nehemia 1 ayat 6 sampai 7. Doanya seperti ini. Berilah telingamu dan bukalah matamu dan dengarkanlah doa hambamu yang sekarang kupanjatkan ke hadiratmu siang dan malam. Nah, jadi dia nggak cuma doa sekali, sesudah dengar itu dia sedih, dia doa udah. Enggak ya teman-teman. Sesudah itu dia doa beberapa hari, siang dan malam, teman-teman. Dia berdoa siang dan malam untuk bangsanya sendiri. Bagi orang Israel, hamba-hambamu itu dengan mengaku segala dosa yang kami orang Israel telah lakukan terhadapmu. Nah, di situ teman-teman. Juga aku dan kaum keluargaku telah berbuat dosa. Kami telah sangat bersalah terhadapmu dan tidak mengikuti perintah-perintah, ketetapan-ketetapan dan peraturan-peraturan yang telah kau perintahkan kepada Musa hambamu itu. Nah, itu respon Nabi Nehemia, teman-teman. Dia berdoa mohon pengampunan atas bangsanya, atas keluarganya, atas dirinya sendiri. Nah, selain itu dia nggak cuma minta ampun, dia nggak cuma ngakuin dosa dan minta ampun, tapi dia juga berdoa dengan mengingat perjanjian Allah. Seolah-olah dia mengingatkan Allah, teman-teman. Seolah-olah Tuhan lupa. Padahal saya yakin ya, kita semua pasti yakin ya teman-teman, Tuhan nggak lupa. Tapi dia berdoa dengan mengingatkan perjanjian Allah. Sebenarnya itu untuk mengingatkan siapa sih teman-teman? Untuk mengingatkan Tuhan atau kita? Ya, coba kita jawab sendiri dalam hati kita. Atau di rumah masing-masing kita jawab. Sebenarnya itu untuk mengingatkan siapa sih? Tuhan atau kita? Apakah Tuhan itu pelupa? Begitu. Saya yakin, dan aku juga yakin teman-teman pasti bilang nggak mungkin Tuhan pelupa ya. Jadi sebenarnya itu untuk mengingatkan dirinya sendiri juga teman-teman. Karena dia pun berkabung untuk mengingatkan dirinya sendiri kalau ini bukan kondisi yang Tuhan mau. Kehancuran, banyak kesukaran, banyak kelaparan, bahkan tembok Yerusalem yang runtuh, itu bukan yang Tuhan mau. Tuhan pasti berbelas kasih melihat bangsa Israel. Nah, begitu juga dengan kita teman-teman. Mungkin kondisi kita saat ini sedang terpuruk, atau mungkin saat ini kita melihat banyak kematian, bahkan kita lagi dalam kondisi pandemi teman-teman. Tapi apakah sebenarnya Tuhan mau itu? Saya yakin Tuhan juga nggak mau teman-teman. Tuhan juga mau kita bahagia, Tuhan juga mau damai sejahtera ada di keluarga kita. Tuhan juga mau banyak orang-orang diselamatkan, banyak orang-orang berseru-seru dan diselamatkan. Saya yakin itu yang Tuhan mau teman-teman. Dan itu perlu kita lakukan juga gitu ya, ketika kita mendapatkan banyak hal seperti itu. Maksudnya merespon banyak hal yang mungkin kondisinya sangat buruk, terutama di masa-masa pandemi ini. Ya, jadi Nabi Nehemia ini adalah salah seorang, ya bisa dibilang dia tokoh orang-orang yang takut akan Allah, yang muncul, yang bersinar di masa-masa kesukaran. Nah,
Yang membuat dia bersinar itu adalah karena dia takut akan Tuhan, teman-teman. Dia merespon seperti yang Tuhan mau, berbelas kasih, dia berdoa, duduk, menangis. Nah, lalu bagaimana dengan kita, teman-teman? Ya, mungkin kalian akan tertawa sedikit atau apalah ya melihat saya seperti ini, teman-teman. Karena kita bukan orang Israel ya, kita kan orang Indonesia gitu ya. Jadi bendera di sini bendera merah putih, teman-teman. Nah, mungkin kita nggak bisa, teman-teman ya. Jadi mungkin kita bukan tenaga kesehatan, kita nggak bisa langsung terjun gitu ke rumah sakit sekarang, nggak bisa karena kita juga bukan tenaga kesehatan, kecuali Citian di sini gitu ya. Nah, jadi kita nggak bisa melakukan seperti tenaga kesehatan lain, seperti itu pahlawan garda terdepan saat ini. Tapi bagaimana kita merespon di kondisi-kondisi seperti ini, di kondisi bangsa kita lagi terpuruk, bahkan sempat dalam berita dunia Indonesia itu rekor tertinggi di dunia menggantikan India, sempat itu terjadi, teman-teman. Nah, bagaimana respon kita ketika kita melihat kondisi bangsa kita terpuruk? Kita sebagai bangsa orang-orang yang takut akan Tuhan, yang anak-anaknya Tuhan di masa-masa sukar ini, bagaimana respon kita? Apakah kita berani merespon seperti Nehemia meresponi hal yang buruk itu? Gitu ya? Apakah kita berani meresponinya dengan duduk, menangis, berkabung, berdoa siang dan malam untuk memohon pengampunan atas bangsa kita, atas keluarga kita, atas diri kita sendiri juga paling penting gitu ya. Dan kita berdoa mengingatkan Tuhan akan perjanjiannya untuk semua bangsa dan juga untuk bangsa Indonesia. Apakah kita berani lakukan itu? Mungkin kita nggak bisa jadi garda terdepan, tapi kita bisa jadi garda di belakang, jadi pagar doa ya, untuk tenaga kesehatan, untuk pemerintahan gitu ya. Kita bisa jadi pahlawan iman untuk bangsa ini. Ada amin, saudara-saudara? Amin ya, saya mendengar suara amin yang sangat kencang dari berbagai tempat ya gitu. Ya gitu ya teman-teman ya. Jadi teman-teman, bagaimana kita merespon? Apakah kita merespon sama dengan orang-orang dunia ini? Ya, kita bisa lihat banyak banget respon-respon negatif, bahkan di kota ini sendiri, di kota Bandung banyak banget respon negatif, yang demo lah, banyak banget di medsos, apalagi aduh aku miris banget, apalagi lihat orang yang namanya tuh kayaknya nama anak Tuhan, kayak itu Catherine atau apa gitu, tapi dia komen yang negatif, atau dia buat apa ya di TikTok itu kayak welcome to Indonesia, nah gitu kan, itu sempat viral ya teman-teman ya. Dan itu isinya tuh tentang jelek-jelekin Indonesia gitu. Ya itu buat saya tuh sedih gitu teman-teman. Memang Indonesia kondisinya nggak sempurna, belum negara maju, belum kayak negara-negara lain. Tapi kalau kita mau Indonesia nggak kayak gini terus, jangan dengung-dengungkan yang seperti itu terus. Jangan dengung-dengungkan yang negatif terus. Mari kita perkatakan janji Allah atas bangsa kita. Ya, anak-anak Tuhan itu bukan memperkatakan fakta, tapi memperkatakan janji Tuhan, ya. Bukan cuma untuk bangsa kita ya, teman-teman, tapi untuk diri kita juga gitu, untuk keluarga kita. Nah, yang kita lihat mungkin faktanya jelek, tapi bukan itu yang kita perkatakan kalau kita anak-anak Tuhan. Mari kita merespon seperti Nehemia yang memperkatakan janji Allah atas bangsanya. Nah, seperti itu teman-teman. Teman-teman bisa lihat di situ di Nehemia 1 ayat 8 sampai 9, Nehemia mengingatkan Tuhan akan perjanjian Tuhan kepada Musa, kalau orang Israel berbalik kepada Tuhan, Tuhan akan mengumpulkan kembali bangsa Israel yang tercerai-berai. Dari ujung bumi pun dikumpulkan kembali. Nah, itu janji Tuhan. Dia memperkatakan itu. Itu teman-teman ya. Nah, lalu bagaimana sih pribadi Nehemia ini yang bisa kita pelajari? Nah, pribadi Nehemia ini adalah pribadi yang merespon dengan penuh belas kasih. Nah, ini modal utamanya teman-teman, belas kasih. Karena Yesus sendiri pun bilang ya di Matius, di Injil Matius, Yesus pernah bilang dia lebih menyukai belas kasih daripada persembahan. Nah, karena tidak ada artinya banyak persembahan tanpa belas kasih. Tapi dengan belas kasih, persembahan yang sekecil apapun itu teman-teman, seperti Injil hari ini ya,
cuman 5 roti dan 2 ikan bisa berlimpah-limpah. Nah, karena adanya belas kasih. Ya, karena Yesus berbelas kasih melihat orang banyak duduk di rumput, gak bisa makan. Dan Yesus bilang kita harus kasih mereka makan. Nah, itu yang membuat sedikit itu jadi sangat banyak, teman-teman. Jadi bukan soal persembahan banyak atau sedikit, tapi modal utamanya belas kasih, merespon dengan penuh belas kasih ya. Ya, ini juga seperti yang sempat saya sharing minggu lalu, apakah kita merespon dengan belas kasih atau dengan menghakimi gitu ya. Misalnya kita lihat sendiri banyak orang yang sakit gitu, misalnya terpapar COVID gitu ya teman-teman. Sebelumnya dia ini jalan-jalan terus kita bisa aja marah gitu ya. Dan itu yang saya alamin sih teman-teman. Karena kemarin sepupu saya yang meninggal itu gitu ya, mungkin teman-teman ada yang udah tahu beberapa. Nah, itu kejadiannya dia itu sempat jalan-jalan gitu keluar kota seperti itu, padahal dia tahu dia lagi batuk, dia lagi flu. Nah, itu sebenarnya saya udah tahu ya gitu, dan saya juga cukup mengenal beliau ya. Jadi kayak saya bilang nggak usah ikut ke mama saya, nggak usah ikut gitu ya. Tapi gimana ya, sudah terjadi dan sepupu saya juga sudah meninggal gitu kan. Dan awalnya saya merespon, saya jujur saya belum punya hati sebesar Yesus gitu ya teman-teman. Bahkan sebesar Nehemia ini pun saya masih terus belajar gitu ya teman-teman ya. Saya sempat merespon dengan agak marah karena kenapa sih dia jalan-jalan gitu, kenapa sih dia keluar kota gitu, dia tahu dia sakit tapi kenapa jalan-jalan gitu. Saya sempat marah kayak gitu teman-teman, tapi ya gak ada artinya juga ya marah-marah untuk semua yang udah terjadi, untuk semua yang udah lewat, gak ada artinya juga. Saya sadar itu gak mengubah keadaan. Akhirnya saya bertobat juga teman-teman, dan akhirnya saya ya cuma bisa berdoa ya untuk sepupu saya yang meninggal itu. Dan ya walaupun sesudah dia meninggal, kakak itu meninggal, selang 2 jam atau 3 jam abangnya meninggal juga teman-teman. Nah itu jadi kayak itu suatu hal yang mengagetkan, menggemparkan satu keluarga kami, keluarga besar kami. Dan tapi kondisi seperti ini gak ada yang bisa melayat ke sana seperti itu. Nah, jadi itu teman-teman ya, itu sedikit tentang merespon dengan penuh belas kasih. Bagaimana kita merespon? Apakah kita malah menghakimi atau kita berbelas kasih dan berdoakan seperti Nehemia? Nah, seperti itu. Lalu pribadi Nehemia ini juga adalah ceria dan bersemangat gitu ya. Dia hampir gak pernah terlihat murung. Ya, ini sedikit julukan dari saya, dia ceria bersemangat karena dibilang di Nehemia 2 ayat 1, boleh ada yang bisa bantu buka Nehemia 2 ayat 1 teman-teman. Mungkin minta tolong ke Kak Yelin mungkin. Apakah Kak Yelin monitor di tempat? Apakah ada? Atau Mbak Andri? Nehemia ayat sayu apa? Nehemia 2 ayat 1. Pada bulan Nisan tahun ke-20 pemerintahan Raja Artasasta, ketika menjadi tugasku untuk menyediakan anggur, aku mengangkat anggur dan menyampaikannya kepada raja. Karena aku kelihatan sedih, yang memang belum pernah terjadi di hadapan raja. Ya. Terima kasih Mbak. Ya, jadi dia terlihat sedih dan itu belum pernah terjadi di hadapan raja. Artinya di hadapan raja dia selalu bersemangat ya gitu. Saya menyimpulkan seperti itu teman-teman dari sini. Kelihatannya dia selalu ceria, gak pernah kelihatan sedih. Tapi saat itu dia terlihat murung dan itu langsung jadi perhatian raja. Jadi dia pribadi yang sebenarnya mengusahakan untuk nggak kelihatan sedih, tapi waktu dia tahu soal bangsanya dia memang saat itu langsung murung teman-teman. Dan selain itu juga Nehemia juga selalu merespon segala sesuatu itu dengan doa terlebih dahulu ya teman-teman. Walaupun dia dekat dengan raja, dia bisa curhat dengan raja ya, Raja Artasasta ini, tapi dia nggak berbicara dengan raja dahulu, dia berbicara dengan Tuhan dulu karena dia tahu Tuhan itu di atas rajanya sendiri, seperti itu ya teman-teman. Jadi kita
kita bisa, ya aku akan bacakan di Nehemia 2 ayat 4. Mungkin teman-teman di rumah bisa buka sendiri ya. Lalu kata raja kepadaku, jadi apa yang kau inginkan? Nah, mungkin kita mikirnya kalau raja nanya, kita langsung jawab ya teman-teman. Mungkin Nehemia harusnya langsung jawab. Tapi di sini dibilang, maka aku berdoa kepada Allah semesta langit. Ya pasti kita logika aja ya teman-teman, kalau dalam kondisi dengan raja nggak mungkin dia doa seperti ini atau gimana teriak-teriak. Tapi dia pasti berdoa mungkin dalam hatinya seperti itu ya. Nah, jadi waktu raja bertanya apa yang kau inginkan, dia merespon, padahal itu udah raja loh yang nanya. Tapi dia tetap tahu di atas raja itu masih ada Allah. Jadi dia langsung berdoa. Jadi respon dia selalu doa terlebih dahulu teman-teman. Nah, jadi ini sama juga seperti yang ya sempat kita diingatkan juga ya teman-teman. Waktu just minggu lalu, doa tidak jemu-jemu gitu ya. Entah itu kita lagi di kantor, entah kita lagi bekerja dimanapun gitu ya, entah kita lagi di rumah, mungkin kita lagi ngobrol sama siapa, kita tetap bisa doa ya, sambil doa dalam hati gitu. Dan itu juga yang saya sering lakukan gitu ya teman-teman ya, walaupun saya gak lihat secara nyata apa yang terjadi di alam roh, tapi saya yakin gitu doa kita pasti berkuasa mengubahkan segala sesuatu. Ada amin teman-teman ya. Jadi inilah respon Nehemia, dia berdoa dulu. Waktu raja bertanya ke dia nggak langsung jawab, tapi dia berdoa. Maka aku berdoa, kata dia begitu di situ di ayat 4, kepada Allah semesta langit. Dia berdoa dalam hatinya. Dia nggak tahu mau ngomong apa Tuhan, dia nggak tahu mau minta apa, dia minta tolong supaya Allah memimpin dia berkata-kata. Nah, lalu dia menjawabnya di ayat kelima. Nah, seperti itu teman-teman. Baru kemudian dia menjawab. Nah, jadi selalu mendahulukan doa, doa, dan doa. Ini sangat penting teman-teman. Ini bukti kalau kita menjadikan Tuhan itu benar-benar Tuhan atau tidak dalam hidup kita adalah apakah kita berdoa terlebih dahulu atau tidak gitu ya. Nah, misalnya apapun itulah, entah itu masalah hubungan atau masalah pekerjaan atau apapun, respon yang paling utama yang pertama adalah doa dulu. Nah, kata-katanya bisa dipegang dan dipercaya raja. Nah, ini tentu ini bukan karena dia ya. Dia sendiri bilang di Nehemia 2 ayat 7 sampai 8, raja menganggap baik. Jadi waktu di ayat 5 sampai 6 dia langsung ngomong. Dia langsung mengusulkan kepada raja supaya dia pergi dan dia minta tolong supaya dia diutus ke Yehuda seperti itu. Dan raja pun dan di ayat 7 sampai ke 8 dia cerita bahwa dia mengusulkan supaya bupati itu mendapatkan surat, bupati di tempat dia ya tadi kita lihat di petanya ya, banyak dari kerajaan Persia, pasti banyak daerah yang dia lewati menuju Yerusalem. Nah, jadi sebelum bisa lewat itu dia nggak bisa asal lewat, dia harus punya surat untuk bisa lewat dengan aman. Nah, dan di situ di ayat 7 sampai 8 dibilang dia mengusulkan tolong supaya raja menganggap baik. Kalau raja menganggap baik, berikan aku surat-surat bagi bupati-bupati di daerah seberang sungai Efrat, dan seperti itu. Dan perkataannya itu bisa dipegang dan dipercaya raja begitu, karena raja langsung mengabulkan permintaannya itu. Nah, dan tapi dia bilang juga ini bukan karena kata-kata dia. Di ayat 8 di akhir ya, 8b, dan raja mengabulkan permintaanku itu karena tangan Allahku yang murah melindungi aku. Ya, lagi-lagi dia mengatakan itu karena tangan raja, bukan karena raja ini ya, Raja Artasta, tapi Raja semesta langit, Allah semesta langit, karena tangan Allah yang maha murah. Jadi bukan karena kata-kata dia, bukan karena usul dia, bukan karena ide dia yang bagus, tapi sungguh hanya karena Allah semesta langit yang maha murah. Nah, seperti itu teman-teman. Itu pribadi Nehemia yang perlu kita tiru ya, yang perlu kita pelajari dari dia. Nah, selain itu juga, nah sesudah dia lewat seperti itu ya, dan raja mengabulkan, dia juga melakukan misinya sendiri. Waktu itu dia pergi dan sampailah dia di Yerusalem. Di Nehemia 2 ayat 11, di situ dia sampai di Yerusalem, dan sesudah dia 3 hari di sana, dia bukan pribadi yang banyak ngomong, bukan jadi pribadi yang
hei, ayo kita bangun. Ya itu pasti dia lakukan nanti. Tapi dia nggak langsung ngomong ya. Dia 3 hari itu dia diam dulu gitu. Dia diam dulu di sana. Dia nggak banyak bicara. Tapi dia menyelidiki dan mengintai. Nah itu teman-teman. Jadi orang-orang yang kata-katanya bisa dipegang, biasanya dia nggak banyak bicara teman-teman. Tapi dia menyelidiki dan mengintai. Nehemia 2 ayat 12b sampai 16 dibilang di situ dia bangun pada malam hari dan dia bersama-sama dengan beberapa orang saja dia mengintai dan pergi melihat apakah benar tembok Yerusalem benar-benar hancur, dan dia melihat ya benar. Pada malam itu dia keluar dan dia melihat tembok-tembok setelah terbongkar, benar-benar terbongkar dan sudah habis dimakan api pintu-pintu gerbangnya. Nah, selain itu, pribadi Nehemia ini juga influencer banget gitu ya, teman-teman. Ini bahasa anak gaul zaman sekarang ya. Influencer tuh maksudnya dia kayak berpengaruh banget gitu loh. Dia bisa ngajak orang-orang, ayo kita membangun, dan orang-orang yang bersama-sama dengan dia, kerabat-kerabat dia di situ langsung bilang ayo gitu. Nggak ada yang janganlah nanti aja Nehemia, nggak ada yang gitu. Tapi ayo semuanya langsung bersemangat. Nah ini tipe-tipe influencer banget gitu ya teman-teman ya. Nehemia 2 ayat 17-18 dibilang situ, berkatalah aku kepada mereka, kamu lihat kemalangan yang kita alami gitu ya, yakni Yerusalem telah menjadi reruntuhan dan pintu-pintu gerbangnya telah terbakar. Mari, nah ini influencer tuh seperti ini, mari, ayo gitu kan, kita bangun kembali tembok Yerusalem supaya kita tidak lagi dicela. Nah, ketika kuberitahukan kepada mereka betapa murahnya tangan Allahku yang melindungi aku, dan juga apa yang dikatakan raja kepadaku, berkatalah mereka, kami siap. Nah, jadi mereka tuh yang dia ajak itu, beberapa orang yang dia ajak itu, dan dia bilang itu langsung bilang kami siap untuk membangun. Wah, luar biasa ya teman-teman, ini influencer banget. Kami siap untuk membangun. Dan dengan sekuat tenaga, mereka mulai melakukan pekerjaan yang baik itu. Nah, itu teman-teman. Dan selain itu, Nehemia ini juga humble banget. Kenapa saya bilang humble? Karena di setiap ayat-ayat, misalnya berhasil gitu ya, raja mau menolong dia, terus orang-orang yang dia ajak mau ikut membangun, kami siap membangun. Di akhir-akhirnya selalu ada kata-kata, itu karena apa? Yaitu karena betapa murahnya tangan Allah. Ya, nah jadi dia selalu apa-apa selalu bilang karena betapa murahnya tangan Allah, karena kemurahan tangan Allah semesta langit, raja mengabulkan permintaanku. Ya itu humble banget ya gitu, karena kadang-kadang kita lupa gitu ya teman-teman. Aku pun secara pribadi kadang suka lupa gitu kan, iya aku dikasih ini, tapi aku lupa itu karena siapa gitu ya, padahal aku sendiri sebenarnya nggak layak untuk itu. Tapi balik lagi, itu sebenarnya karena tangan Allah yang begitu murah. Betapa murahnya tangan Allah terhadapku. Dia selalu bilang begitu, banyak sekali kata-kata itu yang diulang-ulang. Nah, unstoppable ya, unstoppable. Nehemia ini unstoppable, gigih dan tekun. Walaupun dia di ayat 19 ya teman-teman dibilang ketika Sanballat, orang Horon, Tobia, orang Amon, pelayan itu, Geshem, orang Arab mendengar itu, mereka mengolok-olokkan dan menghina kami, katanya begitu ya. Jadi apaan sih gitu kan, kalian juga bangsa yang tertawan, ngapain sih kalian mau bangun tembok, emang bisa? Nah seperti itulah kira-kira teman-teman ya, bangsa sekitarnya itu mengolok-ngolok, menghina mereka gitu. Emang kalian bisa? Emang bakal berkenan? Kalian bakal berontak terhadap raja? Emang bisa gitu-gitu? Seperti itulah kira-kira teman-teman. Tapi itu menghentikan Nehemia? Tidak, teman-teman ya. Itu tidak menghentikan dia. Ya, balik lagi karena itu, karena dari belas kasih yang muncul itu tidak menghentikan dia. Walaupun diolok-olok, dihina, dia tetap percaya Allah membuat berhasil dan tidak mudah goyah dengan omongan orang. Ya, itu di Nehemia 2 ayat 20. Nah, boleh teman-teman, aku minta tolong untuk baca ayat 20. Aku baca ayat 19. Aku minta tolong Citien mungkin untuk baca ayat 20. Bisa, Ci? Ya. Ketika rencana kami itu ketahuan oleh Sanballat, Tobia, dan Geshem,
seorang Arab, mereka menertawakan dan mengejek kami. Kata mereka, apa yang hendak kamu lakukan? Apakah kamu mau memberontak terhadap raja? Ya, bisa? Ada yang bisa baca ayat 20? Siapapun? Aku menjawab, Allah penguasa di surga akan membuat pekerjaan kami berhasil. Kami adalah hamba-hambanya dan kami akan mulai membangun. Tetapi kamu tidak mempunyai hak atau milik apapun di Yerusalem. Bahkan bila orang berbicara tentang Yerusalem, namamu tak akan disebut-sebut. Puji Tuhan. Terima kasih Kak Lili. Ya, itu Sama. jadi itu teman-teman. Dia unstoppable banget, dia gigih, dia kuat gitu ya, dia tekun gitu. Dia percaya kalau ini bukan pekerjaan dia sendiri, bukan pekerjaan manusia, tapi Allah penguasa surga yang membuat pekerjaannya berhasil. Jadi dia balik lagi bilang, ini semua karena Allah, dari Allah, dan untuk Allah. Nah, seperti itu teman-teman. Terus pribadi Nehemia ini bagaimana gitu ya? Kita masih belajar lagi ya, karena luar biasa sekali. Dia berani melepaskan karirnya yang sangat luar biasa sebagai juru minuman raja demi membangun tembok Yerusalem yang telah runtuh. Nah, ini luar biasa menurut saya teman-teman. Karena sebenarnya kalau mau bilang posisi aman, itu lebih aman jadi juru minuman raja untuk diri sendiri gitu ya. Dia lebih makmur dan itu juga dia juga kesayangan raja, paling dekat dengan raja. Kurang apa lagi sih gitu kan, sebenarnya udah lebih enak gitu, karir terjamin, hidup dia terjamin, dan kalau dia mau punya anak pun di kota Susan masih bisa, masih hidupnya masih aman gitu teman-teman, untuk masa depan dia sendiri. Tapi dia berani melepaskan karirnya demi membangun tembok Yerusalem yang telah runtuh ini. Nah, ini luar biasa teman-teman. Memang kalau Tuhan yang memanggil dan lewat doa seperti itu ya teman-teman, memang selalu ada, ya selalu ada, pasti sesuatu yang baru pasti ada, karena Tuhan nggak mungkin biarkan kita pengangguran gitu ya teman-teman. Aku yakin Tuhan itu sudah menjadikan kita pribadi-pribadi yang terus bekerja dan dibentuk berdasarkan ya destiny yang dia mau sendiri. Nah, setelah dia berani melepaskan karirnya, dia fokus di Yerusalem, dia bersama-sama dengan orang sebangsanya gitu ya, dia pun ya itu dia tinggalkan pekerjaannya dan dia benar-benar membangun, dan akhirnya dia diangkat menjadi bupati ya, bupati di tanah Yehuda, dan dia tidak mau memberatkan rakyat, berbeda dengan bupati-bupati yang lain seperti itu. Nah, bisa teman-teman lihat di Nehemia 5 ayat 14 sampai 15 ya. Nah, di situ dibilang, aku aja yang baca. Pula sejak aku diangkat sebagai bupati di tanah Yehuda, yakni dari tahun ke-20 sampai tahun ke-32 pemerintahan Artasasta, jadi 12 tahun lamanya, aku dan saudara-saudaraku tidak pernah mengambil pembagian yang menjadi hak bupati. Nah, jadi baru dialah yang jadi bupati teman-teman, yang dari keluarga-keluarganya. Dialah yang diangkat menjadi bupati di tanah Yehuda dan tidak memberatkan rakyat. Itu ada di ayat 15-nya yang tidak memberatkan rakyat itu. Dia berbeda dengan bupati-bupati yang lain. Kalau bupati-bupati yang lain sebelumnya yang mendahului aku sangat memberatkan beban rakyat, dibilang di ayat 15. Bupati-bupati itu mengambil dari mereka 40 shikal perak sehari untuk bahan makanan dan anggur. Bahkan untuk buah mereka dan anak buah mereka merajalela. Ya, begitu teman-teman. Tetapi aku tidak berbuat demikian karena takut akan Allah. Nah, itu. Jadi itu yang membedakan teman-teman ya, anak-anaknya Tuhan yang takut akan Allah dengan orang-orang dunia ini. Ketika dia memimpin, ketika dia diangkat, dia akan berbeda dari pemimpin-pemimpin sebelumnya. Dia akan berbeda dari orang-orang sebelumnya. Nah, seperti itu. Karena dia takut akan Allah. Nah, begitu teman-teman. Ya, itu pun saya pun ini adalah suatu hal yang luar biasa ya teman-teman, berani melepaskan karir yang mungkin sudah sangat bagus, sangat nyaman. Ini suatu hal yang sangat luar biasa. Menurut saya ini luar biasa banget gitu melihat Nehemia ini. Begitu belas kasihnya itu benar-benar mendorong dia sampai sebegitunya gitu ya. Karena saya secara pribadi, mungkin karir saya yang dulu itu ya teman-teman, yang waktu saya ngajar, saya ngerasa saya udah ngerasa hidup walaupun
saya belum, ya nggak bisa, maksudnya nggak makmur, nggak semakmur orang-orang lain gitu ya, yang seangkatan saya waktu saya cuma jadi guru gitu. Tapi saya bahagia banget gitu teman-teman. Tapi ya, dan saya ngerasa hidup ketika saya bisa ngajar gitu. Dan jadinya kalau mau ngajar, jadi mau bicara gitu, kadang-kadang saya, apalagi kalau sharing di PD itu, karena udah sering ngajar di sekolah, kadang-kadang saya kayak ngerasa kayak waktu itu kayak ngerasa tenang, santai. Tapi kalau sekarang tuh karena udah lama gak ngajar, udah jarang, jadi mau sharing apa di PD tuh kayak saya deg-degan banget teman-teman. Ini deg-degan dari pagi tadi gitu ya, bahkan dari kemarin sebenarnya. Jadi jadi ya luar biasa lah, saya merasa hidup banget ketika saya mengajar, apalagi sama anak-anak gitu ya. Tapi ketika Tuhan minta saya untuk keluar gitu ya, waktu saya berdoa, Tuhan bilang udah selesai nak, udah selesai di sini. Terus kayak saya sebenarnya sedih banget karena saya juga udah mulai dekat sekali dengan anak-anak, dan atasan saya juga banyak mengapresiasi saya gitu ya. Saya pun hubungannya dengan atasan mulai lebih dekat dan lebih baik, akrab, dan sangat banyak apresiasi di tahun terakhir saya. Tapi saya malah keluar seperti itu ya teman-teman. Sebenarnya sedih juga, sedih banget. Tapi ya, untuk hal seperti itu aja saya sebenarnya sangat sedih gitu. Apalagi Nehemia ini kayaknya dia nggak ada sedih-sedihnya ya. Dia lebih sedih melihat bangsanya terpuruk daripada untuk dirinya sendiri. Nah ini luar biasa banget, saya salut sekali teman-teman. Nah selain itu ya teman-teman, dia juga berani menolak ajakan Semaya bin Delaya untuk lari dan bersembunyi di bait Allah. Nah jadi dia menolak ya, berani menolak. Jadi begini teman-teman, di Nehemia 6 teman-teman bisa buka di rumah masing-masing ya, saya percaya teman-teman buka Nehemia 6 ayat 10-14. Jadi biasanya Semaya bin Delaya ini ya sering bertemu dengan Nehemia, tapi suatu hari Semaya nggak bisa datang ke tempat Nehemia, jadi Nehemia yang datang ke tempat Semaya ini. Nah Semaya ini bukan orang, maksudnya bukan orang jahat seharusnya ya, seharusnya bukan orang jahat, tapi saya teman Nehemia, kerabat lah bisa dibilang gitu ya. Nah jadi waktu itu Semaya di situ mengajak, bilang seperti ini di ayat 10. Ada nggak yang di bawah, tunggu. Oh ya di sini di ayat 10 teman-teman. Dibilang di sini sekitar waktu itu juga. Nah ini terjemahan BIMK-nya teman-teman, diakui juga oleh Gereja Katolik. Jadi bahasa Indonesia masa kini, jadi lebih mudah dimengerti. Sekitar waktu itu juga aku pergi ke rumah Semaya anak Delaya dan cucu Mehetabeel, karena ia berhalangan datang kepadaku. Katanya kepadaku, mari kita berdua pergi bersembunyi di rumah Tuhan. Kita kunci semua pintunya, sebab ada orang yang mau membunuh engkau. Dia bilang gitu ke Nehemia. Barangkali malam ini engkau akan dibunuh. Nah, jadi ini kerabatnya loh teman-teman. Orang ya bisa dibilang bukan musuh, bukan dari suku lain gitu ya, tapi kerabatnya Nehemia juga. Tapi dia bilang begitu. Padahal pada zaman itu teman-teman, gak ada orang awam yang boleh masuk ke bait Allah. Ya, jadi itu ceritanya. Jadi pada zaman itu orang awam gak boleh masuk ke bait Allah. Sekalipun Nehemia bupati, dia tetap orang awam gitu ya, dia bukan imam. Jadi dia gak boleh masuk ke bait Allah. Tetapi aku menjawab, aku ini bukan orang yang suka melarikan diri, kata si Nehemia. Sebagai orang awam, aku tak boleh memasuki rumah Tuhan. Nanti aku mati. Tidak, aku tidak mau. Nah, jadi dia berani menolak kerabatnya sendiri. Nah, walaupun sepertinya menakutkan gitu ya. Siapa tahu ada yang membunuh kamu. Mending kamu sembunyi. Bait Allah kan aman, gak bisa masuk. Nah, seperti itu. Nah, jadi kira-kira seperti itu teman-teman. Dan di ayat 12, setelah aku timbang-timbang hal itu, sadarlah aku bahwa ajakan Semaya itu bukan dari Allah. Nah, begitu teman-teman. Walaupun itu kerabatnya sendiri gitu ya, orang dekat, tapi dia sadar gitu ya, itu bukan dari Allah, melainkan dari Tobia dan Sanbalat. Mereka telah menyuap Semaya untuk menyampaikan nubuat itu kepadaku. Maksud mereka ialah supaya aku takut dan menuruti saran mereka sehingga berbuat dosa. Nah, dan dengan demikian mereka berbuat kesempatan menjelekkan namaku sehingga aku menjadi buah bibir orang. Nah seperti itu teman-teman. Jadi dia berani menolak ajakan untuk berdosa, ajakan untuk melanggar
ya aturan saat itu ya, Taurat seperti itu. Nah, dia berani menolak itu. Nah, seperti itu teman-teman. Oke, semangat Mas Toto. Nah, jadi selalu menjadikan, selain itu, Nehemia juga pribadi yang selalu menjadikan Allah tempat curahan hatinya, ya. Dia tahu kerabatnya, bahkan ya orang-orang sekitarnya itu udah disuap sama Tobia, sama ini untuk menghasut dia, untuk dia takut, untuk dia mati seperti itu. Tapi dia cuma tak, tempat curahan hatinya cuma satu, Allah sendiri, ya seperti itu. Dia bilang, aku berdoa, ya Allah, ingatlah apa yang dilakukan oleh Tobia dan Sanbalat itu, hukumlah mereka. Begitu juga Nabiah yang bernama Nuajah dan nabi-nabi yang lain yang mau menakut-nakuti aku. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi dia tahu banyak nabi-nabi yang lain, nabi-nabi palsu lah istilahnya ya, yang menubuatkan kamu bakal mati, kamu bakal dibunuh, akan ini pada waktu itu karena di sogok gitu ya, karena disop oleh orang-orang Tobia, Sanbalat yang bangsa-bangsa di luar Israel. Nah, seperti itu teman-teman. Nah, jadi itu yang terjadi, tapi dia selalu menjadikan curahan hati, tempat curhatnya itu Tuhan. Dia tahu, aku bingung mau percaya sama siapa lagi. Mungkin sahabatku, teman dekatku itu bahkan mengkhianatiku gitu ya. Bahkan mereka gak mengatakan kebenaran untuk apa yang Tuhan mau gitu ya, untuk apa yang sedang kita kerjakan gitu. Tapi ya siapa lagi curahan hatinya? Cuman Tuhan. Nah, itu seperti itulah Nehemia. Ya, banyak belajar banget ya dari ini. Ya, karena kadang-kadang saya pun secara pribadi teman-teman, kadang kalau kesel sama siapa gitu, kadang saya nyari gitu curhat gitu ya. Curhat kemana gitu, ke teman yang lain. Ya tapi curhat sih, tapi ujung-ujungnya teman-teman, yakinlah kalau curhat sama manusia, ujung-ujungnya kalau nggak ngegosip ya menghakimi gitu. Jadi daripada nambah dosa gitu kan, mending kita curhat ke Tuhan. Karena Tuhan nggak mungkin kan ikut ngegosip, iya Jung, dia tuh emang gitu Jung, nggak mungkin gitu kan Tuhan. Tuhan sangat luar biasa sekali gitu ya, dia pasti merespon segala sesuatu, mengajari kita juga dengan belas kasih walaupun mungkin sangat menyakitkan gitu. Jadi sangat belajar sekali dari Nehemia yang tempat curahan hatinya cuma Tuhan gitu ya, bukan manusia, bukan orang-orang terdekatnya bahkan. Nah, pada akhirnya ya teman-teman ya, kendati pun banyak tantangan, Nehemia pun berhasil gitu ya teman-teman, menyelesaikan tembok itu, ya bukan Nehemia tapi balik lagi Allah gitu ya, dalam 52 hari dan membuat musuh-musuhnya malu. Wah, itu yang terjadi teman-teman. Jadi 52 hari, bayangin ya, Yerusalem itu aku yakin gak mungkin, ya namanya juga tembok gitu ya, tapi 52 hari kurang lebih sekitar hampir 2 bulan tapi gak nyampe gitu ya. 2 bulan tuh 60 hari, tapi gak nyampe. Nah, itu luar biasa sekali. Dia menyelesaikan tembok itu dalam 52 hari dan membuat musuh-musuhnya malu. Nehemia 6 ayat 15 sampai 16. Mungkin ada yang di sini yang membuka Alkitabnya bisa bantu baca Nehemia 6 ayat 15 sampai 16 teman-teman. Adakah? Maka selesailah tembok itu pada tanggal 25 bulan Elul dalam waktu 52 hari. Ketika semua musuh kami mendengar hal itu, takutlah semua bangsa sekeliling kami. Mereka sangat kehilangan muka dan menjadi sadar bahwa pekerjaan itu dilaksanakan dengan bantuan Allah kami. Amin. Ya, terima kasih Mas Dita. Ya, itu ya teman-teman ya. Jadi selesai 52 hari dan akhirnya musuh-musuhnya sangat malu dan sadar itu bukan mereka sendiri, tapi memang ada Allah yang bantu mereka. Nah, seperti itu teman-teman. Pemimpin yang mengenalkan ya, jadi seorang Nehemia ini kan dia seorang bupati ya teman-teman. Jadi dia adalah pribadi pemimpin yang mengenal kerabatnya. Jadi dia tahu gitu ya orang-orang yang dia bisa percaya dan berani mendelegasikan sesuatu. Nah, sesudah tembok itu dibangun, harus ada orang-orang yang menjaga, yang menjadi lewi-lewi yang menyanyi di sekitar tembok seperti itu teman-teman. Dia perlu mendelegasikan orang dan dia tahu dia harus mendelegasikan siapa. Nah,
Di situ dibilang Nehemia 7 ayat 2, pengawasan atas Yerusalem aku serahkan kepada Hanani, saudaraku, dan kepada Hananya, panglima benteng, karena dia seorang yang dapat dipercaya dan yang takut akan Allah lebih daripada orang-orang lain. Nah itu, jadi dia bisa mengenal orang-orang yang bekerja bersama dia. Ya, dia bisa kenal baik gitu. Ya, dia ini bisa dipercaya. Dia berani mendelegasikan sesuatu. Nah, selain itu Nehemia juga pribadi yang mau bekerja sama. Kalau kita baca lagi lebih dalam lagi Nehemia ini di Nehemia 8 ayat 1 sampai 19, dia bekerja sama dengan Ezra dalam membangun spiritual orang Israel kembali, ya. Jadi waktu itu mereka membangun spiritual Israel kembali dengan merayakan hari raya Pondok Daun, ya. Mereka bagaimana merayakannya? Mereka merayakannya dengan mendengarkan Ezra, ya, mendengarkan Ezra membaca kitab Taurat Allah. Nah seperti itu. Jadi mereka kitab Taurat Musa sih lebih tepatnya. Jadi mereka umat Israel itu duduk dan mendengarkan. Nah seperti itu. Jadi dia bekerja sama dengan Ezra untuk membangun spiritual orang Israel. Dia nggak mau lakukan semua sendiri, ya, tapi dia mau. Dia tahu, oh Ezra lebih itu bagiannya Ezra. Ayo Ezra, kamu yang membacakan kitab di hari raya Pondok Daun, seperti itu teman-teman, ya. Nah itu pribadi Nehemia. Nah lalu ada yang menarik. Nah teman-teman, ini untuk kita renungkan juga, ya. Di waktu pembacaan kitab di Nehemia 8 gitu, ya teman-teman, ayat 1 sampai 19, ada ayat yang menurut saya sangat menarik, jadi perefleksian untuk kita gitu, ya. Ketika kita baca firman Tuhan tuh gimana sih kita gitu kan, apakah biasa-biasa aja, B aja, ya udah gue udah tahu gitu, kayak gitu, apa, atau kita merespon dengan sangat-sangat apa ya, bergelora, sangat terharu dan menangis seperti itu, seperti orang-orang Israel pada waktu itu. Nah waktu pembacaan kitab gitu, ya, di ayat 9, mendengar pembacaan hukum itu rakyat menjadi sangat terharu lalu menangis, ya. Bisa sih teman-teman, cobalah bayangin, ya, di masa-masa corona seperti ini juga pasti kita bisa bayangin, ya, ketika orang-orang yang keluarganya berduka, yang keluarganya ada yang sakit, ada yang isoman, dikumpulkan gitu, ya, dan kita bacakan janji Tuhan gitu di depan mereka, bersama-sama mereka, ya, sampai ke telinga mereka. Saya yakin pasti banyak yang terharu dan menangis. Begitu juga orang Israel waktu itu, karena mereka juga baru keluar dari pembuangan seperti itu teman-teman, di masa-masa yang sukar seperti itu. Nah jadi ya itu teman-teman, kita untuk refleksikan ke diri kita gitu, ya, bagaimana kita meresponi firman Tuhan gitu. Apakah firman Tuhan itu udah biasa-biasa aja buat kita sekarang gitu, ya? Apakah firman Tuhan itu sudah B aja gitu, atau bergelora, atau membuat kita bergelora, membuat kita terharu lalu menangis kalau baca firman Tuhan gitu. Kadang-kadang saya merenung juga gitu, ya teman-teman, ada baiknya juga mungkin harus ada yang meninggal atau harus ada duka cita gitu, ya, di tengah-tengah kondisi seperti ini, karena itu membuat orang-orang mencari Tuhan gitu, ya. Mungkin kelihatannya jahat, ya, tapi ya kalau semuanya nggak ada pandemi gitu, ya, mungkin orang-orang malah jadi makin sombong gitu, ya. Mungkin orang-orang malah merasa aku bisa A, bisa B, bisa C, aku sudah bisa sama mamaku, masih lengkap orang tuaku, aku nikah masih lengkap orang tuaku, mungkin bisa kayak gitu. Sedangkan masa sekarang enggak gitu, ya teman-teman. Banyak yang maksudnya orang-orang jadi ya itu hancur hati gitu, seperti itu. Dan ya itu jadi kayak, ya, kita patut bersyukur dengan banyak kondisi, apapun kondisi yang kita hadapin saat ini teman-teman, ya kita patut sangat-sangat bersyukur gitu, karena ya semoga dengan kita mendengarkan firman Tuhan, hati kita selalu bergelora, terharu, lalu menangis seperti orang-orang Israel. Walaupun waktu itu teman-teman bisa baca di sini Nehemia dan Imam, Ezra, dan orang-orang Lewi itu menerangkan itu kepada rakyat supaya jangan nangis. Udah, ini hari yang khusus gitu. Ini hari Tuhan, jangan sedih. Sekarang makanlah gitu, makanlah dan bersukacitalah karena Tuhan sudah menguatkan kalian. Nah, seperti itu teman-teman, ya. Nah, jadi ya ini untuk refleksi kita.
supaya semoga, ya saya yakin, bukan cuma semoga, tapi saya yakin teman-teman di masa-masa ini kita mendengarkan firman Tuhan itu dengan bergelora, ya, dengan hati yang terharu, dengan hati yang menangis seperti itu. Nah, jadi bagaimana, dan saya percaya kita semua anak-anak Tuhan yang takut akan Tuhan, semoga meresponi ini semua dengan hati yang bergelora. Dan sekarang saya mengucapkan terima kasih teman-teman untuk kesempatan ini. Puji Tuhan ya, sekarang kita mau tutup. Dan saya tetap mau tutup sama-sama sebentar dengan doa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur karena Engkau Bapa yang sangat luar biasa, Kau Allah semesta langit yang luar biasa Tuhan. Kami mengucap syukur Engkau menjadikan semua baik, semua baik, semua baik Tuhan. Dalam kondisi apapun Tuhan, Engkau mengubahkan air mata menjadi mata air Tuhan. Kau sanggup mengubahkan duka cita jadi sukacita. Kau sanggup Tuhan, itu terlalu mudah bagimu Bapa. Kami sangat-sangat bersyukur di kondisi seperti ini. Kalau kami masih bisa memuji, menyembah-Mu walaupun gak berbarengan, walaupun kami harus di rumah masing-masing bersama keluarga kami bersyukur Tuhan. Itu nikmat yang luar biasa yang bisa kami nikmati Tuhan detik ini. Kami sangat bersyukur Bapak, apapun kejadian yang terjadi hari-hari ini di bangsa kami, di keluarga kami mau mengucap syukur Tuhan. Kami mau mengucap syukur dan kami percaya Kau Tuhan yang luar biasa, Kau Tuhan semesta langit yang berkuasa atas bangsa kami, yang berkuasa atas keluarga kami, yang berkuasa atas kami semua anak-anak-Mu di tempat ini Tuhan, putra-putri kesayangan-Mu yang takut akan Engkau Tuhan, yang menjadi berbeda dari orang-orang dunia ini, yang meresponi, yang berani meresponi segala kesukaran, yang berani meresponi segala kesusahan bangsa sendiri atau keluarga sendiri dengan respon yang tepat, dengan respon berbelas kasih seperti yang Kau mau Tuhan. Tolong kami Tuhan, karena sesungguhnya kami gak sanggup, karena sesungguhnya hati kami terlalu tumpul Tuhan untuk bisa mengasihi. Tapi kami minta belas kasih daripada-Mu Tuhan, untuk kami bisa mengasihi seperti Engkau mengasihi, untuk kami lebih memilih berbelas kasih daripada menghakimi ya Tuhan. Tolong kami yang lemah dan berdosa ini ya Bapa. Terima kasih banyak untuk segala nikmat yang Kau berikan sampai hari ini Tuhan. Kami mengucap syukur. Kami mengucap syukur untuk apapun yang Kau izinkan terjadi Tuhan. Semua sungguh baik, semua sungguh baik Tuhan. Kami berdoa juga Tuhan untuk semua anggota keluarga kami yang mungkin sakit Tuhan saat ini atau harus isolasi. Tuhan Kau yang jamah dalam nama Tuhan Yesus. Roh-Mu Tuhan Kau utus ke tempat mereka saat ini. Roh sukacita, roh penghiburan Kau utus bagi mereka yang berduka juga Tuhan. Roh nasihat, roh takut akan Allah, kesalehan Kau utus Tuhan buat setiap keluarga kami dimanapun berada. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa untuk bangsa kami. Kau yang tolong bangsa kami Tuhan supaya selamat di dalam kondisi-kondisi seperti ini. Tolong pemerintahan kami, tolong semua pemerintah daerah, tolong Tuhan semuanya Tuhan untuk bisa bekerja sama dengan baik. Tolong bangsa kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur Engkau Tuhan yang baik, yang selalu memberikan kami kesempatan untuk menyembah-Mu. Terima kasih Tuhan. Segala kemuliaan biarlah hanya bagi-Mu ya Tuhan. Biarlah firman-Mu menetap di hati kami semua, tidak dicuri oleh si jahat, dan kami semua boleh mengambil bagian yang paling baik di dalam hidup kami untuk menyembah dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kemuliaan hanya kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus seperti pada permulaan, sekarang, selalu, sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih teman-teman, Tuhan berkati. Saya kembalikan ke Mbak Andri. Terima kasih. Puji Tuhan, kita berikan syukur kita buat Tuhan kita Yesus Kristus yang sudah lewat anaknya. Kita semakin lebih dikenalkan lagi ya. Siapa itu? Nehemia.
Nehemia. Tapi ini ceritanya sebenarnya masih ada berkelanjutan. Kayaknya nanti Nehemia 2 pasti harusnya ada ya. Soalnya kan ini baru tahap-tahap awal tuh. Baru apa namanya istilahnya, Nehemianya tuh baru ya mau apa namanya membawa semua pengikutnya untuk membangun tembok Yerusalem. Nah, tapi terus apa sih sampai pada tembok itu terbangun, terus yang sampai di apa sih namanya tuh? Kalau udah berdiri tuh ada apa ya namanya sebutannya, diresmikan. Nah, yang kayak gitu-gitunya juga belum. Terus banyak sih, aku jujur aja sih sempat membaca ini, memang sangat bagus banget. Dan kita memang harus persis kayak Nehemia lah, kita juga harus belajar ya. Kita harus punya sikap yang pasti berbelas kasih, yang pasti yang terutama takut sama Tuhan. Ya toh? Terus kita juga ya harus bisa menjadi influencer. Gitu. Oke, ini sekarang masuk larinya ke pengumuman dulu ya. Sama siapakah? Tian? Iya, oke. Sama Tian. Oke, shalom teman-teman semua. Terima kasih banyak ya Anda hadir di persekutuan doa pada sore hari ini. Dan nanti sebelum berakhir kita foto dulu ya. Jadi nanti Mbak Ati juga sama Mas Hasan juga foto ya bareng-bareng. Nanti semua on kameranya kita akan dokumentasikan. Tolong Bapak Allah nanti di screenshot ya, sangat biasa. Oke teman-teman, nanti kita akan ketemu lagi hari Selasa di Miracle Room ya, bareng-bareng jam 8 di link yang sama juga. Kemudian nanti hari Kamis ada jazz lanjutannya dari apa ya, aku lupa masih kejadian, cuman babnya nanti juga akan ada pengumumannya. Dan setiap Jumat dan Sabtu kita ada doa bersama dilanjut dengan rosari. Dan akhirnya minggu depan kita akan sama-sama praise and worship teman-teman di awal bulan Agustus ini. Itu aja teman-teman, terima kasih banyak untuk partisipasinya semua, dan jangan lupa aja ke teman-teman yang lainnya. Udah beres ini pengumumannya? Soalnya tadi suaranya Tian nggak kedengaran. Ada yang bilang ada yang jadi robot. Emang iya sih suaranya Tian. Tapi ya itulah pengumuman, nanti untuk lebih lanjutnya pengumumannya bisa disampaikan di dalam grup WhatsApp. Nah sekarang kedengeran nggak suaraku ya? Kedengeran ya? Nah, ini sebelum kita mau menutup hari ini PD kita mau berbagi sesuatu. Yuk kita mau bernyanyi buat seseorang yang sedang apa ya? Berulang tahun. Ayo kita bernyanyi. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday Lily. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday
Makasih semuanya. Selamat ulang tahun. Ya, Happy birthday Kak Lili. Ayo. silakan memberikan Makasih ucapan ya. selamatnya buat Lili. Selamat ulang tahun. Thank you. Itu ada suaranya Daud sama Dipo. Tiup lilin Kak. Daud itu tante cantik. Tuh Daud ada tante Ayo, cantik. cium lilin. Hai. Satu, dua, tiga. Cium. Yeay. Nah, kan nggak ini ya, nggak komplit kalau cuma tiup lilin doang. Nah sekarang kita minta ya untuk Ibu Yusni atau Bapak Abed yang mendoakan. Monggo dipersilakan. Ayo mau didoain apa? Jodoh cenah. Oh. Apapun yang terbaik dan yang penting kesehatan sih ya akhir-akhir ini cukup apa ya kan masih harus kerja keluar juga dan banyak yang kena gitu ya terus kayak banyak kabar duka juga gitu jadi kayak harus sehat terus. Gitu. Ayo kita doain ya. Kita siapkan nanti kita dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa kami sungguh bersyukur, berterima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang boleh kami nikmati hari ini, bahkan lebih lagi Bapak, hari ini merupakan hari yang spesial buat Lili, di mana 1 tahun lagi kau percayakan untuk dia boleh menerima kasih karuniamu, menerima kehidupan, menerima sukacita, menerima kesempatan yang daripada Engkau. Kami berdoa Tuhan, bila di masa ulang tahunnya kali ini Bapak dengan pertambahan umurnya, ya semakin hari boleh semakin menyenangkan hatimu, semakin hari diberikan kekuatan, kesehatan, memberikan hikmat yang daripada Engkau, tambahkan terus pengenalan akan Engkau Tuhan, apapun yang menjadi kerinduan hatinya, bila itu selaras dengan kerinduan hatimu Bapa. Berikan yang terbaik untuk hidupnya, berikan pasangan yang terbaik yang sungguh-sungguh yang membawa dia semakin dekat lagi akan Tuhan. Kau berkati segala pekerjaannya, keluarganya, bahkan kau berikan penghiburan atas kalau kemarin-kemarin Bapak dia boleh kehilangan omnya, Engkau berikan kekuatan untuk seluruh keluarga besarnya Tuhan. Kalau Engkau mau sangat tahu yang terbaik untuk setiap kami. Terima kasih Tuhan, tolongin kami satu persatu, tolongin Lili juga Tuhan agar dia bisa menyelesaikan tujuan hidupnya di dalam Engkau sampai selesai. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, kemuliaan kepada Bapa, Putra, Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang selalu setelah abad. Amin. Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kita mau akhirin PD kita siang hari ini. Bapak di surga, terima kasih banyak Tuhan untuk semua yang kau berikan kepada kami siang hari ini Bapak. Terima kasih Engkau juga telah memberikan kami pengajaran-pengajaran-Mu Tuhan, kerinduan hati-Mu Tuhan, melalui anak-Mu Krisna Tuhan. Biarlah kami juga bisa belajar dari pribadi Nehemia Tuhan Yesus. Yang takut akan Engkau Tuhan Yesus, yang selalu mempunyai belas kasih kepada sesama Tuhan dan kepada Engkau Bapa, yang selalu terus dekat bersama Engkau Tuhan. Biarlah kami juga bisa menjadi pribadi yang tidak banyak bicara Tuhan, tapi kami mau melakukan sesuatu yang terbaik, yang berguna bagi semua orang di sekitar kami Bapa. Kami mau belajar untuk terus setia, taat dalam Engkau Tuhan Yesus. Dan kami percaya Bapa, saat kami terus mau hidup di dalam Engkau Tuhan,
menuruti semua peraturan-peraturan-Mu dan perintah-Mu Bapa. Kami percaya kehidupan kami Tuhan akan Kau terus lindungi, terus Kau jaga, dan terus Kau berkati Bapa. Apapun keadaannya Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Terima kasih untuk sore hari ini Tuhan. Kami berdoa juga untuk Krisna Tuhan. Engkau jagai dia terus Tuhan, Engkau lindungi dia terus Tuhan. Beri dia terus kesehatan yang terbaik Tuhan, yang berasal daripada-Mu Bapa. Baik jasmani, rohaninya Tuhan Yesus, semuanya Tuhan. Kau tambah-tambahkan terus imannya Tuhan Yesus, kepercayaannya terus kepada Engkau Tuhan. Dan dalam setiap keadaan, permasalahan atau apapun yang dihadapinya saat ini juga Tuhan, kami percaya Bapa, Engkau menguatkan dia. Engkau terus menegarkan dia Tuhan Yesus. Dan Kau akan terus memberikan jalan yang terbaik untuknya Tuhan. Lindungi keluarganya Bapa, papa mamanya, semuanya Tuhan, orang-orang yang dikasihinya Tuhan Yesus. Dalam perlindungan, dalam penjagaan kasih-Mu Bapa. Jauhkan mereka semua Tuhan Yesus dari segala macam penyakit, dari segala macam godaan, dari segala macam virus Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan Yesus. Kami mau kebaskan semuanya Tuhan. Bagi kami semuanya Tuhan Yesus. Supaya tidak ada lagi celah-celah dosa, tidak ada lagi kesakitan, tidak ada lagi penderitaan, tidak ada lagi virus, apapun, gangguan apapun Tuhan Yesus. Yang menyerang diri kami, menyerang keluarga kami, dan orang-orang yang kami kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus, melalui suci darah-Mu Tuhan, Engkau benar-benar menguduskan kami dan Engkau menjaga kami Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Terima kasih. Semua doa ini Tuhan, kami satukan doa yang melalui putra-Mu Tuhan Yesus Kristus, Allah kami yang hidup, yang berkuasa kini dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya teman-teman, kita sekarang mau bernyanyi dua Tuhan lagi. Kita mau menyatakan di setiap keadaan kita, Tuhan memang benar-benar tidak akan pernah meninggalkan kita. Karena tiang awan dan tiang api Tuhan selalu menyertai kita. Amin. Ku tak perlu khawatir terhadap apapun. Tangan-Mu yang penuh kasih menopangku tanpa henti. Ku tak perlu takut untuk melangkah maju. Hadirat-Mu yang berkuasa menjagaku senantiasa, seperti tiang awan yang meneduhkan dari terik siang. Hatiku selalu tenang di dalam tangan-Mu Tuhan, seperti tiang api yang menerangi dari bawah malam. Kau menjaga hidupku dengan kebaikan-Mu. Sekali lagi yuk kita nyanyikan bersama. Ku tak perlu khawatir. Yes. Terhadap api pun. Benar. Kenapa? Tangan-Mu yang penuh kasih menopangku tanpa henti. Ku tak perlu takut dalam keadaan apapun untuk melangkah maju. Hadirat-Mu yang berkuasa menjagaku senantiasa, seperti tiang awan yang meneduhkan dari terik siang. Hatiku selalu tenang di dalam tangan-Mu Tuhan, seperti tiang api yang menerangi dari dalam malam. Kau menjaga hidupku dengan
katamu.